Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu di sini. Kita sudah mulai masuk ke bab 2, yaitu tentang cerita fantasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pengertian dan ciri umum dari cerita fantasi. Kira-kira di antara kalian ada yang tahu belum nih, apa sih cerita fantasi? Kira-kira maksudnya apa ya? Ibu kasih ada gambar-gambar kartun di sini, ada tokoh-tokoh kartun di sini. Mungkin dari beberapa tokoh kartun yang kalian lihat ada di sini, ada yang kalian tahu. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan lebih dalam mempelajari tentang cerita fantasi. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Oke, kita sudah masuk ke slide berikutnya, yaitu tentang pengertian cerita fantasi. Ibu bacakan dulu ya, apa pengertian dari cerita fantasi. Cerita fantasi adalah cerita yang di dalamnya menceritakan hal yang tidak nyata serta menggunakan daya khayal. Jadi cerita fantasi itu adalah cerita-cerita di mana di dalam ceritanya itu menceritakan sesuatu hal yang tidak nyata atau sesuatu hal yang tidak ada di dunia nyata. Kalian bisa lihat tokoh-tokoh kartun yang ada di bawah sini. Ada Naruto, ada Doraemon, ada Putri Disney, ada monster yang punya mata 3. Nah, ini ada Despicable Me atau Minions. Terus ada Olaf, ada Tororo, ada SpongeBob. Dan ini adalah tokoh-tokoh yang ada di film Chocho. Mungkin kalian ada beberapa yang tahu dan ada yang nggak tahu juga film Chocho. Kalau ada yang nggak tahu bisa cari di Google ya film Chocho. Filmnya bagus banget. Di sini tokoh-tokohnya itu kalau kalian lihat ini adalah tengkorak-tengkorak yang bisa hidup dan lucu banget. Kalian harus tonton, filmnya bagus. Selanjutnya di sebelah sini ada Avengers, ada Hulk, ada Thor, ada Iron Man, ada Captain America, ada Black Widow, ada Hawkeye. Nah, semua tokoh-tokoh atau semua yang ada dalam cerita ya, cerita dalam kisah mereka ini yang ada di bawah sini adalah sebuah cerita yang fiktif atau sebuah cerita yang tidak nyata dan menggunakan daya khayal. Kamu bayangin aja, di dunia ini ada gak sih SpongeBob? Ya kan gak ada. Yang namanya Sponge itu kan busa ya, kayak busa buat cuci piring itu loh. Ya busa, benda mati, dia gak akan bisa hidup, dia gak akan bisa ngomong. Tapi di dalam cerita SpongeBob itu hidup, bahkan dia bisa bekerja dan beraktivitas selayaknya manusia gitu. Dari dia makan, dia kerja, dan lain-lain gitu. Itu kan hal yang tidak mungkin terjadi, itu hal yang aneh gitu loh. Tidak terjadi di dunia nyata, hanya terjadi di dunia khayalan. Itulah cerita fantasi. Sama halnya kalian lihat di sini ada gambar monster yang punya kepala 3. Sekarang ibu tanya, di dalam dunia nyata ada nggak sih monster di dunia ini? Nggak ada kan? Nggak ada monster punya mata 3 lagi, serem banget kan? Kurang lebih seperti itu untuk apa yang dimaksud dengan cerita fantasi atau pengertian dari cerita fantasi. Selanjutnya kita akan mempelajari ciri umum di slide berikutnya. Oke, kita akan mempelajari ciri umum dari cerita fantasi. Jadi, ciri umum dari cerita fantasi itu ada banyak sekali. Ya, salah satu ciri umum dari cerita fantasi yang pertama itu ada ide cerita. Ya, ide cerita itu apa sih? Kalian bisa baca di sini. Ide cerita dalam cerita fantasi tidak biasa. Ide ceritanya tidak mengambil kisah dari kebiasaan yang ada di dunia nyata. Jadi, isi ceritanya atau ide ceritanya itu apa ya, nggak biasa gitu. Mungkin kalau misalnya kalian lihat cerita sinetron atau yang kalian lihat di TV Senandung Masa Puber dari balik SMP, dari balik jendela SMP kalau nggak salah judulnya, itu gue nggak nonton soalnya, tapi gue lihat sekilas-sekilas. Di film itu kan ya mengisahkan hal-hal yang mungkin terjadi di dunia nyata gitu, real aja gitu loh kehidupannya, benar nyata adanya. Tapi kalau misalnya di dalam cerita fantasi, ide ceritanya itu adalah hal yang tidak biasa atau ide ceritanya yang aneh-aneh lah, yang unik-unik, yang misterius, yang ajaib. Contohnya di sini ada cerita dalam kartun Doraemon, di mana di dalam Doraemon ini ada tokoh yang bernama Nobita
Dan di sini ada tokoh juga yang namanya Doraemon seperti judul filmnya atau judul kartunnya, di mana Doraemon itu adalah seorang robot kucing yang katanya hadir dari masa depan. Ya, kamu bayangin aja, dalam dunia nyatanya Nobita tiba-tiba ada seekor robot kucing yang katanya datang dari masa depan. Kan nggak ada. Adapun robot ada di dunia nyata, tapi dia tidak punya keajaiban atau dia nggak punya kekuatan super seperti Doraemon. Dia kan punya kantong ajaib di sini yang bisa mengeluarkan banyak sekali benda-benda ajaib gitu ya untuk membantu Nobita dan teman-temannya. Sama halnya tadi yang sudah Ibu jelaskan di SpongeBob juga, ide ceritanya itu aneh, ajaib. Ya kamu bayangin aja gitu. Di sana ikan bisa jalan, ikan ada kehidupan di bawah laut gitu loh. Ada yang jualan burger, terus ada Sandy itu rubah ya. Ada Sandy rubah yang dia sedang meneliti di bawah laut. Itu kan udah aneh banget dan tidak mungkin terjadi gitu. Kalaupun ada rubah yang ke dasar laut ya mungkin rubah itu udah mati gitu. Binatang rubah itu udah mati karena kelelep gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Jadi ceritanya itu aneh, ceritanya tuh ajaib gitu, nggak ada di dunia nyata. Nah, sama halnya dalam cerita di film Avengers ya, kalian semoga sudah nonton film Avengers. Nah, di sini kan ada tokoh Iron Man gitu. Iron Man itu kan memakai baju besi dan dia memiliki kekuatan super. Padahal dia orang yang biasa, tapi di dalam ceritanya dia dibuat hebat, jenius dan keren banget gitu. Sama aja dengan Hulk di sini. Mana ada orang yang bisa mengubah dirinya berubah menjadi warna hijau semua dan dia tiba-tiba membesar, memiliki tubuh yang besar dan memiliki kekuatan yang super. Gak ada di dunia ini yang seperti itu. Ya, itulah cerita fantasi. Jadi ide cerita dalam cerita fantasi itu tidak biasa. Oh iya, ini ada satu lagi. Filmnya bagus juga. Ibu harap kalian bisa cari di Google dan bisa tonton. Filmnya bagus sekali. Yaitu tentang Harry Potter. Harry Potter ini adalah manusia yang memiliki kekuatan, yaitu dia bisa menyihir. Dia bisa terbang dengan sapu terbang, terus dia bisa macam-macam kehebatan dari Harry Potter. Dan ini ada Harry Potter, ada Hermione, dan ada Ron. Bagus sekali filmnya, nanti kalian bisa lihat di Google, cari ya. Kurang lebih itu adalah ciri umum dari cerita fantasi. Yang pertama yaitu ide ceritanya tidak biasa. Ide ceritanya tidak mengambil kisah kebiasaan yang ada di dunia nyata. Selanjutnya, ciri umum yang kedua adalah tokoh unik. Jadi, selain ide ceritanya yang tidak biasa, tokoh-tokoh yang ada dalam cerita fantasi itu tokohnya unik-unik. Kayak misalnya dalam film Doraemon. Di dalam film Doraemon itu tokoh yang uniknya siapa? Adalah Doraemon. Di mana Doraemon itu adalah yang tadi udah Ibu jelasin ya, robot kucing yang datang dari masa depan dan dia memiliki keajaiban atau kemisteriusan, memiliki kantong ajaib yang bisa mengeluarkan benda-benda aneh yang selalu membantu setiap masalah Nobita dan teman-temannya. Selanjutnya ini ada tokoh-tokoh tengkorak di film Coco. Kalau tengkorak ya nggak bisa ngomong dong, kan sudah mati gitu, sudah meninggal. Tapi kalau tengkorak di dalam film Coco ini bisa berbicara gitu. Selanjutnya ada SpongeBob. Sama, SpongeBob pun tadi udah Ibu jelaskan ya. Tokoh SpongeBob itu unik karena SpongeBob itu benda mati yaitu busa, tapi dia bisa berperilaku seperti manusia gitu. Selanjutnya Avengers. Nah, Avengers ini tokoh di dalam sebuah cerita Avengers ya. Ada Iron Man, ada Captain America, ada Hulk dan teman-temannya, di mana mereka ini memiliki kekuatan super ya, memiliki kekuatan super. Ada yang bisa menghilang, ada yang bisa bertubuh besar dan menghancurkan benda-benda besar seperti Hulk. Ada Thor itu kan dari bulan ya kalau nggak salah. Bukan dari luar angkasa lah pokoknya, makhluk dari luar angkasa, alien kan berarti dia. Tapi kan gak ada di dunia nyata yang seperti itu. Makanya disebutkan tokohnya unik. Sama halnya di Naruto juga. Tidak ada di dunia ini yang bisa seperti Naruto.
di mana dia memiliki jurus 1000 bayangan, bisa membuat dirinya diduplikasi menjadi 1000 bayangan. Maksud 1000 Naruto kan nggak ada di dunia ini yang bisa kayak gitu. Nah, makanya untuk cerita fantasi sendiri itu tokohnya unik. Salah satu ciri umum dari cerita fantasi, selain ide ceritanya yang tidak biasa, tokohnya pun unik. Nah, semua tokoh yang ada di atas ini merupakan tokoh cerita fantasi, yaitu tokoh yang tidak nyata, di mana tokoh itu aneh, ajaib, penuh kemisteriusan, dan memiliki kekuatan super. Seperti Avengers ya, Iron Man, Captain America, dan lain-lainnya itu memiliki kekuatan super. Ya, jadi kalau kalian menemukan sebuah cerita di mana di dalam ceritanya ada tokoh-tokoh yang unik, tokohnya aneh, ajaib, memiliki kekuatan super dan penuh dengan kemisteriusan, itu adalah tokoh dari cerita fantasi. Kita lanjutkan ya untuk ciri umum selanjutnya. Oke, sebelum selanjutnya ke ciri umum yang selanjutnya, kita lihat ke contoh dulu ya. Kalian bisa lihat di sini ada teks 1 dan teks 2. Ibu akan bacakan teks 1, selanjutnya teks 2. Teks 1 dulu ya. Pasukan siluman serigala mulai menginjak Pulau Tanamodo. Susul menyusul bagai air, tubuh mereka besar-besar dengan sorot mata tajam. Raut wajah mereka penuh dengan angkara murka dan kesombongan, disertai lolongan panjang saling bersahutan di bawah air hujan. Mereka tidak menyadari bahaya yang sudah mengepung. Semua binatang tetap tenang menunggu aba-aba dari Nataga. Kita lanjutkan. Dari teks yang satu ini, adakah tokoh yang aneh, ajaib, misterius menurut kalian? Kira-kira tokoh siapa? Yaitu adalah tokoh pasukan siluman. Di dunia ini di dunia nyata ini tidak ada yang namanya siluman serigala. Serigala ya hewan. Tidak ada itu siluman serigala dalam dunia nyatanya ya. Nah, nih, ada tokoh yang aneh dan tidak ada di dunia nyata, yaitu pasukan siluman. Kita lanjutkan ke teks yang kedua. Nono nyaris dihukum gantung gara-gara kaos Manchester United yang dikenakannya saat itu. Setelah itu dia terperangkap di warung Mbok Rimbi yang merupakan jelmaan iblis, berkawan dengan sekelompok semut hitam yang ternyata adalah segerombolan pencuri. Nono juga bertemu dengan legenda Gunung Kelut, Mahesa Suro dan Lembu Suro. Berjumpa dengan Sarce, si putri Belanda yang dapat mengubah dirinya menjadi burung kenari, dan berhadapan dengan Sri Ratu yang dijuluki setan merah. Nah, kalau dalam teks kedua, di dalam teks 2 ini banyak sekali tokoh-tokoh yang unik, aneh, misterius, dan penuh dengan keajaiban ya. Kalian bisa lihat di sini, ada tokoh yang aneh dan tidak ada di dunia nyata, yaitu Mbok Rimbi yang jadi jelmaan iblis. Mungkin ada orang yang namanya Rimbi, tapi kan dia bukan jelmaan iblis dalam dunia nyata. Ini kan dunia tidak nyata atau dunia khayalan ya. Selanjutnya ada semut hitam yang ternyata segerombolan pencuri. Semut dalam dunia nyata ya hewan, bukan segerombolan pencuri kan. Selanjutnya ada legenda Gunung Kelut, Mahesa Suro dan Lembu Suro. Gunung Kelut ya gunung gitu loh. Gak ada legenda Gunung Kelut itu ada Mahesa Suro, ada Lembu Suro, gak ada. Ini hanya sebuah khayalan saja, hanya sebuah hal yang tidak nyata gitu ya. Selanjutnya ada Sarce, si putri Belanda yang bisa mengubah diri menjadi burung kenari. Mungkin di dunia ini ada putri ya, ada putri keraton, ada putri Solo. Cuma si putri-putri itu kan tidak bisa mengubah dirinya menjadi burung kenari kan. Putri-putri itu tetap manusia gitu. Beda dalam Sarce, si putri Belanda yang dalam teks 2 ini ya. Sarce, si putri Belanda ini, dia memiliki sebuah keajaiban dan kekuatan super di mana dia bisa merubah dirinya menjadi burung kenari gitu. Itu adalah salah satu ciri dari tokoh-tokoh yang ada dalam cerita fantasi, di mana tokohnya itu adalah unik, aneh, misterius dan ajaib ya. Sekali lagi Ibu ingatkan, kalau misalnya kalian membaca sebuah teks cerita fantasi di mana di dalam ceritanya ada tokoh-tokoh yang unik, salah satunya yaitu adalah pasukan siluman serigala atau tokoh-tokoh yang tidak ada di dunia nyata deh gitu ya.
Terus ini ada Bu Rimbi yang ternyata jelmaan iblis. Sudah bisa dipastikan teks itu adalah cerita fantasi. Gitu ya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, slide selanjutnya yaitu ciri umum dari cerita fantasi adalah menggunakan berbagai latar. Latar itu adalah tempat kejadian ya. Nah, latar atau tempat terjadinya sebuah cerita fantasi pun unik dan tidak nyata. Seperti contohnya di dalam cerita SpongeBob. Latar cerita dari SpongeBob itu kan Bikini Bottom. Di dunia ini ada nggak Bikini Bottom? Nggak ada kan? Ya, jadi cerita di SpongeBob itu termasuk ke dalam cerita fantasi. Selanjutnya Naruto, di mana Naruto itu dia terlahir di desa Konoha. Ya sebenarnya dia ada di beberapa desa lagi sih yang setahu ibu ya. Ibu nggak tahu Naruto banget, tapi sedikit ibu tahu. Naruto itu kan tinggalnya di desa Konoha. Latarnya adalah desa Konoha. Sekarang di dunia ini ada nggak desa Konoha? Kamu cari deh di Jepang sana, ada nggak desa Konoha? Tidak ada. Ya, itu hanya sebuah khayalan. Ya. Selanjutnya ada Olaf. Olaf ini di film Frozen ya. Nah, Olaf di film Frozen ini dia ada di Arendelle. Kalau nggak salah namanya desa Arendelle dan ada kerajaan Arendelnya ya, milik Elsa dan juga Anna. Di dunia ini kan tidak ada itu kerajaan yang megah, bagus banget namanya Arendelle. Kan tidak ada. Ini hanya ada di dunianya Frozen, hanya ada di dunia tidak nyata atau di dunia khayalan. Selanjutnya ada film Harry Potter. Nah, film Harry Potter ini banyak sekali latarnya itu di Hogwarts. Hogwarts itu adalah sekolah sihir. Jangankan sekolah sihir yang bernama Hogwarts. Di dunia deh, jangan di Indonesia. Ada nggak sekolah sihir? Nggak ada kan sekolah sihir. Itu dia. Ya. Jadi semua latar atau tempat kejadian yang ada di atas di sini merupakan latar yang tidak ada di dunia nyata. Kalaupun ceritanya ada di dunia nyata, hanya 10% dari cerita. Jadi hanya sedikit. Kalau misalnya dalam ceritanya itu ada di sebuah desa bernama Wanasaba. Wanasaba kan ada ya. Kalian tahu ada yang tinggal di sana juga. Terus tiba-tiba ada di dunia yang tidak nyata. Mungkin Wanasaba itu hanya disebutkan sekali atau 2 kali. Selebihnya adanya di dunia tidak nyata atau di latar atau tempat kejadian yang tidak ada di dunia ini atau sebuah khayalan. Begitu. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, sebelum slide berikutnya di sini ada contoh untuk bagaimana cara menentukan latar dalam cerita fantasi. Nah, di sini ada cerita tentang Nono si anak rembulan. Ibu bacakan dulu ya. Nono si anak rembulan berangkat sendiri berlibur ke Wulingi. Oh ya, sebelum ibu bacakan sampai selesai, nanti kalian tebak ya, kira-kira ini latar tempatnya ada di mana. Nono si anak rembulan berangkat sendiri berlibur ke Wulingi, tempat tinggal Mbah Sastro. Ia selalu suka liburan di sana karena ia bisa bersepeda keliling Wulingi dan bermandi-mandi di sungai Lekso yang menyegarkan. Tak jarang juga Nono membantu Mbah Mas yang punya warung makan di stasiun Wulingi. Suatu hari Nono ditugaskan untuk membeli tahu goreng ke Njari ke tempat Mbah Pur, kakek buyutnya. Nono pun berangkat dengan sepeda. Nono mengambil jalan pintas menuju Njari. Di tengah perjalanan ia berhenti sejenak untuk melihat sebatang pohon kenari besar di tepi kali Njari yang pernah diceritakan oleh Mbah Pur. Menurutnya, dahulu ada seorang anak bernama Trimo yang menghilang di dalam pohon kenari itu. Trimo menghilang ketika ia sedang berlindung dari serangan Belanda. Ia lenyap begitu saja, seolah-olah pohon besar itu telah menelannya. Nono beristirahat dan merendam kakinya di kali Njari yang dangkal. Sepedanya diparkirkan di pohon kenari tadi. Namun ketika ia kembali sepeda itu tidak ada. Ia pun dikejutkan dengan kedatangan seorang anak bernama Trimo yang memperingatkannya untuk bersembunyi. Akan tetapi Kapten Jare dengan mudahnya dapat menemukan tempat persembunyian mereka. Sadarlah Nono bahwa ia sedang berada di zaman Belanda. Pohon kenari besar tadi menghilang, digantikan oleh tenda-tenda, gerobak, kuda, serta orang-orang dan pasukan Belanda yang tiba-tiba berdiri mengelilinginya. Kalian lihat di sini, ya.
pada teks di atas ada latar Wulingi, lalu ada perubahan latar yaitu Nono masuk lorong waktu ke zaman Belanda. Awalnya dia kan lagi di Wulingi, terus dia disuruh sama siapa ya, Mbah Mas kalau nggak salah. Iya, dia pokoknya disuruh ditugaskan untuk membeli tahu goreng ke Enjari tempatnya Mbah Pur. Nah, ketika dalam perjalanan dia coba beristirahat dulu di pohon kenari, di mana pohon kenari itu diceritakan bahwa dulu ada sesosok anak yang bernama Trimo menghilang dan dimakan oleh si pohon kenari itu. Ketika dia sedang merendam kakinya, ketika si Nono ini merendam kakinya di sungai, tiba-tiba ada tangan yang menarik dia. Ternyata tangan itu adalah tangan Trimo. Ternyata dia bertemu sama Trimo dan sadarlah dia sudah ada di zaman Belanda. Dia udah nggak ada lagi nih di pinggir sungai Njari. Berarti kan awalnya dia ada di Njari. Kalau kalian tahu, Wulingi sama Njari itu adalah nama desa yang ada di daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur gitu. Berarti kan itu ada di dunia nyata kan. Nama-nama tempat itu ada di dunia nyata. Tapi hanya sedikit. Karena ini ceritanya masih panjang ini ya. Karena selebihnya diceritakan banyak sekali keanehan, banyak sekali keajaiban, dan sudah masuk ke dunia yang tidak nyata, yaitu zaman Belanda. Kamu bayangin deh, ada nggak yang bisa menembus waktu menggunakan lorong waktu? Misalnya Ariski lagi nyelubin kakinya ke kali dekat rumahnya, terus tiba-tiba dia ada di zaman Belanda. Kan nggak mungkin, ya kan? Ini hanya ada di sebuah cerita fantasi atau hanya ada di dunia khayalan. Ya, kurang lebih seperti itu untuk menggunakan berbagai latar. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, slide berikutnya, ciri umum dari cerita fantasi itu bersifat fiksi atau tidak nyata. Jadi, semua hal yang ada dalam cerita fantasi adalah hal yang fiksi atau tidak nyata. Tidak ada di dunia nyata. Kalaupun diceritakan hal yang nyata dari dunia nyata hanya 10%. Jadi hanya sedikit saja gitu ya. Kalaupun diceritakan hal yang nyata kayak tadi kan ceritanya Nono, itu kan dia berlibur ke Wulingi. Wulingi itu kotanya ada, nama desanya ada, dan memang benar adanya di dunia ini atau di Indonesia ada namanya desa bernama Wulingi. Tapi kan setelah itu dia terjebak atau dia masuk ke dalam zaman Belanda. Sudah masuk itu ke hal yang tidak nyata, berarti masuk ke dalam cerita fantasi. Jadi cerita fantasi itu bersifat fiksi atau tidak nyata. Ceritanya itu bukan cerita yang nyata deh, sama halnya yang ada di dalam di bawah ini ya, di film-film bawah ini. Ini dari mulai Doraemon, Chocho, SpongeBob Avengers, terus ada Naruto, Putri Disney, Olaf, Minion, dan ini ada Monster. Semuanya itu tidak nyata ya, semuanya fiksi. Fiksi itu tidak nyata ya, semuanya hanya khayalan ya. Ibu lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, sebelum ke slide berikutnya, kita lihat dulu contohnya ya, untuk menentukan mana sih hal yang fiksi gitu ya. Kalau misalnya kalian lihat di sini bisa lihat kesimpulannya, baik teks 1 dan teks 2 semuanya bersifat fiksi atau tidak nyata karena tidak ada di dunia nyata. Kalian bisa lihat di sini. Pasukan siluman serigala mulai menginjak pulau Tanah Modo. Di sini aja udah mulai aneh gitu kan. Ada pasukan siluman serigala. Sedangkan di dunia ini tidak ada pasukan siluman serigala. Serigalanya ada, tapi kan serigala itu tidak berubah menjadi siluman, ya kan? Serigala tetaplah serigala, hewan. Oke? Jadi itulah cerita fantasi di mana di dalamnya fiksi atau tidak nyata. Ya. Sama halnya dengan ini. Ya, di mana di sini ada kalimat, setelah itu dia terperangkap di warung Mbok Rimbi yang merupakan jelmaan iblis. Mungkin di dunia ini ada yang namanya Mbok Rimbi, tapi si Mbok Rimbi itu kan tidak menjadi jelmaan iblis. Mbok Rimbi itu tetap manusia biasa kalau di dunia nyata, ya kan? Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk cerita fantasi itu bersifat fiksi atau tidak nyata. Selanjutnya ya. Nah, terakhir nih untuk ciri umum ya. Untuk ciri umum yang terakhir itu menggunakan bahasa tidak formal.
Kalau bahasa tidak formal itu bahasa yang kalian biasanya gunakan untuk berbicara atau berinteraksi dengan teman kalian. Beda halnya kalian kalau misalnya berbicara dengan guru kalian, mungkin lebih sopan dan formal gitu, bahasanya baku. Jadi bahasa yang digunakan dalam cerita fantasi pun bukan bahasa yang formal, merupakan melainkan bahasa tidak formal, layaknya percakapan biasa, kayak percakapan kamu sama teman kamu lah gitu. Nah, kalian bisa lihat di sini ada teksnya, Ibu bacakan sebentar ya. Aku harus membawa dia kembali, teriakku. Erza menghempaskan tubuhnya pada meja kontrol laboratorium dengan kesal. Ardi berteriak lantang, "Jangan main-main, Don!" Ardi menatapku dengan tajam. Padahal Erza tercekat. Aku tahu, kita tinggal punya waktu 8 jam. Aku terus berusaha meyakinkan sahabat-sahabatku. Jika kamu mengembalikan manusia purba melebihi 8 jam, berarti tamat tuh riwayatmu. Kembali Erza dan Ardi menatapku tajam. Nah, di sini kan adalah percakapan-percakapan dari Erza dan juga teman-temannya, di mana percakapannya ya tidak menggunakan bahasa formal. Jadi percakapan yang biasanya kalian lakukan ke teman kalian aja, ngobrol biasa lah gitu. Ya, kurang lebih itu salah satu ciri umum dari cerita fantasi yang terakhir, yaitu menggunakan bahasa tidak formal. Selesai materinya, kita masuk ke tugas di pertemuan 1. Untuk tugas di pertemuan 1, perhatikan baik-baik. Setelah selesai menonton video ini, lakukan absensi kehadiran di kolom komentar dengan menuliskan hadir, nama lengkap dan juga kelas. Hati-hati, jangan sampai salah menulis kelas. Selanjutnya, lanjutkan ke video yang kedua. Nah, untuk video yang kedua, linknya ada di grup WhatsApp. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.